Saya di sini menjelaskan terkait mengenai Omnibus Law. Sebagaimana saya mengambil minat studi hukum bisnis, saya di sini akan menjelaskan dari sisi dari kontrak ketenagakerjaan. Sebagaimana kita tahu, kontrak itu merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara satu pihak satu dengan pihak yang lain. Di dalam perusahaan sendiri ada namanya perjanjian kerja. Seperti kita tahu di Undang-Undang 13 tahun 2003 yang dimana mengatur mengenai ketenagakerjaan, adanya perjanjian yang mengikat antara buruh dengan pengusaha dalam pemberlakuan sehari. Ada namanya perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam kesepakatan melalui MOU atau surat kerjasama antara pengusaha dengan buruh itu sendiri. Tetapi nyata di draftingnya Omnibus Law itu sendiri, saya sudah beberapa kali diskusi dengan dosen HAM ya, terutama bahwa pengusaha sendiri bisa leluasa melakukan PHK. Nah, ini mungkin yang dalam diri saya ini mungkin bertanya-tanya, padahal sudah ada perjanjian kontrak pacta sunt servanda, artinya perjanjian mengikat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Tetapi bolehkah pengusaha itu serta-merta melakukan pembatalan kontrak terhadap buruh pada saat pandemi COVID? Mengapa di draft Omnibus Law itu sendiri kesepakatan RUPS ke rapat usaha pemegang saham antara direksi dengan perusahaan dengan struktur organisasi dalam perusahaan lainnya, itu mereka lebih mengutamakan kesepakatan dalam RUPS daripada perjanjian kerjanya. Ini kata dosen HAM saya. Sebagaimana kita tahu, yang namanya perjanjian kerja itu harus bisa menguntungkan antara hak dan kewajiban antara masing-masing pihak dalam melaksanakan kesepakatannya. Kalau kita melihat undang-undang yang lama, pasal 154 huruf C Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan kalau misalnya ada usia pensiun merupakan kesepakatan yang dapat termuat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 51 yang menjelaskan bahwa perjanjian kerja itu merupakan hal yang harus disepakati bersama antara pengusaha dan buruh itu sendiri. Banyak pakar-pakar dari hukum bisnis, hukum perburuan, baik dari hukum administrasi yang menjelaskan bahwa Omnibus Law tersebut mengatur mengenai penyatuan regulasi. Jadi dalam arti Omnibus Law ini bukan hanya mengatur undang-undang perburuan yang diperbarui aja, tapi juga meliputi dari sisi pajak, sisi lingkungan, undang-undang investasi yang sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 25 tahun 2007, itu undang-undang yang lama. Perlu kita ketahui, ada asas namanya asas preferensi lex posteriori derogat legi inferiori yang menjelaskan bahwa undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama dalam pemberlakuannya. Jadi apabila Omnibus Law ini sudah disahkan oleh DPR RI, maka Undang-Undang 25 tahun 2007 yang menjelaskan mengenai investasi dan Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang Perburuan 13 tahun 2003, maka semuanya itu akan tidak diberlakukan lagi. Jadinya memakai Undang-Undang Omnibus Law UU yang baru disahkan oleh DPR itu sendiri. Berkaitan dengan perjanjian ya, seperti yang saya tadi jelaskan, bolehkah pengusaha itu bebas melakukan PHK kalau tidak sesuai dengan perjanjian kerja, malah berdasarkan kesepakatan rapat usaha pemegang saham dalam perseroan? Kalau menurut argumentasi hukum saya, jelas tidak boleh, karena berbicara mengenai kontrak yang dimananya ada asas pacta sunt servanda,
dan juga pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan adanya syarat sah kesepakatan, maka perjanjian kerja itu harus diutamakan terlebih dahulu. Apabila perusahaan itu bangkrut, kalau di dalam buku jaminan itu sendiri ada 3 yang paling utama: kreditur preferen, kreditur konkuren, sama kreditur separatis. Di dalam Omnibus Law itu sendiri diatur juga terkait mengenai apabila perusahaan itu pilot atau bangkrut. Tapi saya nggak mau menjelaskan ke situ karena saya lebih lebih tertarik di bidang kontraknya aja. Sebagaimana kita tahu, direktur itu kan punya namanya diskresi. Direktur itu punya kewenangan namanya asas ius contrarius actus. Kalau Zevanya kan hukum ya, Zevanya ya, hukum UI ya, Zevanya ya. Pernah diajari dalam hukum tata negara itu namanya asas ius contrarius actus. Siapa yang berwenang membuat, dia yang berhak untuk membatalkan. Kalau kita bandingkan di Omnibus Law, kita bandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, menurut saya kesalahan perumusannya itu terkait sistematika penulisan dalam Omnibus Law itu sendiri. Sebenarnya terkait perjanjian itu sudah bagus di Omnibus Law, sudah diperbaharui, karena Omnibus Law itu juga sudah melibatkan para praktisi hukum, akademisi hukum, dan juga para pakar-pakar ilmu ekonomi lainnya. Kan Zevanya tahu sendiri kan ya, kalau dosen UI ekonomi kan juga turut serta kan dalam membantu Omnibus Law ya, dosen ekonomi. Perjanjian itu yang paling utama kalau di Omnibus Law sendiri. Sebenarnya kalau kita mengetahui Omnibus Law itu sistemnya itu kayak di negara lain. Kalau di Indonesia itu namanya Omnibus Law, tapi kalau di Amerika Serikat namanya Omnibus Bill. Nanti teman-teman bisa cari di internet, ada di situ semua. Omnibus Bill itu merupakan satu peraturan yang dijadiin satu. Contoh, Undang-Undang 13 tahun 2003 yang diperbaharui, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Investasi, dan juga Undang-Undang, ada isu juga Undang-Undang Minerba itu juga disatukan dengan Omnibus Law. Tapi menurut saya apabila kalau Undang-Undang Minerba disatukan dengan Omnibus Law itu ada konflik norma. Kalau Zevanya tahu, ada dosen UI namanya Maria Farida, dan juga itu mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, kan pernah menjelaskan kan, kalau misalnya ada undang-undang yang bertentangan itu juga bisa memicu konflik norma. Bahasa Belandanya itu namanya Grundnorm. Jadi kalau misalnya apabila pasal 1 menjelaskan demikian tetapi pasal-pasalnya bertentangan, itu juga bisa memakan Grundnorm itu sendiri. Sekarang saya sedikit ingin menambahkan ya, terkait uang pesangon. Agak menyimpang sedikit. Kemarin pada saat saya demo, kebetulan saya kenal dengan teman Pemkri, Ormek Katolik lah istilahnya, Pak. Dia itu menjelaskan, apakah uang pesangon di Omnibus Law itu dihilangkan? Menurut saya enggak. Di draftnya saya sudah baca. Faktanya itu uang pesangonnya itu tetap ada di dalam Omnibus Law. Kalau berbicara mengenai pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003, di situ dijelaskan dalam hal ini terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Nah, di situ di Omnibus Law juga diatur juga bahwa pengusaha itu wajib membayar gaji-gaji pekerja walaupun perusahaan mengalami bangkrut atau pilot. Contoh katakanlah ini situasi pandemi COVID-19, kemudian ada perusahaan A si bangkrut, perusahaan B bangkrut, ya tetap pengusaha itu harus melakukan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh perjanjian pada awalnya itu gimana, apa kesepakatan awal perusahaan dengan pekerja, bagaimana kalau pilot, bagaimana kalau bangkrut. Kalau Zevanya sudah diajari ya hukum jaminan ya, ada namanya kreditur konkuren, kreditur separatis, sama kreditur prefer. Kalau berbicara mengenai hukum kepailitan itu sendiri, kalau misalnya perusahaan itu bangkrut, maka yang diutamakan itu adalah buruh itu sendiri, maka gaji buruh itu harus
dibayar lebih dahulu. Maka buruh termasuk kreditur konkuren. Nah, jadinya Omnibus Law ini uang pesangon itu tetap ada, tidak ada pemutusan uang pesangon. Kecuali kalau bencana alam itu ada pemutusan uang pesangon juga. Dan perusahaan itu bisa melakukan PHK, tapi tidak boleh secara leluasa kalau melakukan PHK. PHK itu sering kali terjadi karena pilot, bencana alam, atau karena faktor konflik of interest lainnya itu juga bisa memicu pilot, bisa jadi. Pertanyaan saya, apakah di Omnibus Law jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya itu hilang? Mungkin kalau dari Zevanya sendiri gimana mungkin? Saya senang itu kalau diskusi itu sambil tanya, mungkin sambil bertukar ilmu. Kalau dari Zevanya sendiri gimana? Apakah jaminan sosialnya itu tetap ada kalau di Omnibus Law? Ya, sebenarnya kalau mau jujur, saya tidak terlalu banyak atau baca seputar perburuhan kayak gitu, karena memang saya tidak ketenaga kerjaan. Tapi kalau berdasarkan melanjutkan tadi, paling salah satu hal yang menarik dari redaksi soal pesangon itu adalah ada perubahan dari paling sedikit menjadi paling banyak. Ini sebenarnya ada di, ya itu ada di, saya lupa, ada di versi yang 1058 halaman. Itu yang versi, karena kita nggak punya versi yang resmi kan. Jadi ya kalau lihat dari situ sebenarnya kelihatannya itu biasa aja kan. Tetapi kalau dilihat secara baik-baik, satu kata dalam hukum itu bisa berdampak berbeda. Karena kalau paling banyak dengan paling sedikit, kalau misalkan saya punya duit 5.000, misalkan saya bayar pesangonnya cuma 5.000 dengan kata paling banyak itu, ya suka-suka saya sebagai pengusaha mau kasih berapa gitu. Itu paling yang saya tahu ya soal tenaga kerjaan. Dan juga kan itu sudah diatur dalam klausul kontraknya juga kan ya, Zev ya. Nah, seperti yang kita tahu, jenis program sosial itu ada 6. Jaminan kesehatan, jaminan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu semua sudah diatur dalam Omnibus Law. Cuman penulisannya itu agak kurang jelas, kurang cermat. Sistematika perumusan undang-undang yang dibuat oleh para praktisi maupun akademisi itu kurang jelas sekali. Tidak runtut sistematikanya. Kalau Zevanya tahu, namanya metode untuk membuat undang-undang itu namanya ROCCIPI, Rule Occupation Interest sama ideologi. Udah ambil legal drafting. Kalau di UNER itu namanya legal drafting, penyusunan perundang-undang. Kalau di UI namanya PPN, Perancangan Peraturan Negara, tapi saya nggak ngambil. Oh sama, iya, sama. Dan kalau kita tahu Prof. Jimli Asidiki yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, dia pernah menjelaskan bahwa kesalahan DPR itu ialah tidak melibatkan praktisi maupun akademisi hukum. Kalau dalam suatu pembuatan undang-undangnya, kalau semuanya itu kalangan politisi semua, itu wrong answer, harus diturut campur tangan dari praktisi maupun akademisi hukum itu sendiri. Contoh lain kayak Undang-Undang Tipikor, bukan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor yang lama. Prof. Romli Asma Sasmita pernah dengar Zevannya? Ya itu Prof dari Unpad kalau nggak salah ya. Iya, Prof dari Unpad sendiri. Bahwa dia juga pernah menjelaskan bahwa undang-undang ini harus disertai oleh akademisi maupun praktisi itu sendiri. Karena kalau misalnya politisi yang buat, sebagian besar politisi yang membuat undang-undang, takutnya memicu konflik of interest dalam pembuatan undang-undang. Jadi yang seperti yang sudah saya jelaskan, jaminan sosial itu tetap ada, udah diatur dalam Omnibus Law. Apakah perusahaan itu bisa melakukan pemutusan hubungan kerja kapanpun secara sepihak? Di Omnibus Law sendiri
perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Berbicara mengenai ketenaga kerjaan, pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-Undang 13 tahun 2003 ayat 1, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Ayat 2, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berbicara mengenai kontrak atau perjanjian lagi, halo, ya, maaf putus tadi. Lanjut, Greg. Ya, lanjut. Berbicara mengenai perjanjian yang dimana kita mengenal adanya asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda yang artinya perjanjian meningkat. Kalau menurut saya sendiri terkait Omnibus Law, DPR bersama praktisi itu harus bisa merumuskan undang-undang yang baik, dalam arti sistematika penulisannya agar tidak multitafsir dalam pemberlakuan undang-undang, baik dalam sisi material dan formilnya dalam beracara di peradilan. Karena akhir-akhir ini saya lihat itu DPR itu kalau merumuskan suatu undang-undang itu penulisan sistematikanya itu agak bingung, kurang dipahami oleh masyarakat awam kalau menurut saya sih, dalam segi perjanjian sih. Karena banyak mengatakan bahwa di dalam draftingnya Omnibus Law itu katanya perusahaan bisa melakukan pembatalan kontrak, pembatalan perjanjian kerja. Kalau menurut saya sih sisi penulisannya, metodenya DPR itu salah. Bolehkah DPR itu melakukan pengesahan secara tertutup? Bolehkah DPR itu melakukan pengesahan tanpa melibatkan praktisi maupun akademisi hukum kalau dalam merumuskan suatu undang-undang? Kalau Zevanya tahu, di Fakultas Hukum, di dalam asas hukum tata negara itu kan ada asas namanya transparansi kan, dalam good governance kan. Good governance sama good corporate governance, yang dimana pemerintah harus melakukan asas keterbukaan dan transparansi dalam merumuskan undang-undang. Bolehkah DPR tiba-tiba langsung mengesahkan walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 tanpa melibatkan rakyat? Big mistake, salah menurut saya. Dasarnya good governance dan good corporate governance sesuai dengan penjelasan Prof. Jimli Asidiki, mantan ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, menjelaskan seperti itu. Yang paling utama dalam Omnibus Law itu ialah dari sisi kontrak ketenagakerjaan, bahwa pengusaha maupun jajaran direksi harus memperhatikan baik-baik klausul kontrak dalam kesepakatannya dengan buruh. Jangan leluasa melakukan PHK buruh. Karena ingat, bukan hanya Omnibus Law. Di dalam hukum sendiri ada asas namanya lex specialis derogat legi generalis, bahwa asas yang khusus mengalahkan asas yang umum. Bener ya, Chef ya? Kalau Omnibus Law itu disahkan, sedangkan kita masih tahu ada KUH Perdata. KUH Perdata yang berbicara mengenai kontrak perjanjian antara pihak satu dan pihak dua. Apabila ada sengketa bisnis di pengadilan hubungan industrial atau pengadilan negeri, maka yang dipakai itu bisa dua-duanya, KUH Perdata dengan Omnibus Law itu sendiri. Karena KUH Perdata jelas pasal 1320 syarat sah suatu perjanjian itu ada 4 yang harus dipenuhi pengusaha dengan buruh itu sendiri.
Berbicara mengenai hak cuti, ini yang paling ribut kemarin pas diumumin. Benarkah semua hak cuti, cuti sakit, kawinan, cuti karena baptis, melahirkan, apakah tidak ada kompensasi? Di Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri, pasal 79 Undang-Undang 13 tahun 2003 menjelaskan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Tetapi di Omnibus Law sendiri, kata-katanya ini yang kurang jelas. Ada konflik norma, dalam arti kata-kata yang kabur dalam merumuskan suatu undang-undang juga bisa dikatakan sebagai konflik norma. Karena kenapa? Kalau kita merumuskan suatu undang-undang tapi tidak mengerti arah tujuan disampaikannya pesan ini kemana, itu memicu grundernom. Kalau sifatnya tahu, di bukunya Maria Farida itu adanya konflik norma dalam pembuatan perundang-undangan itu sendiri. Mungkin kalau dari aku sih gitu sih Bang, dari sisi kontrak ketenagakerjaan dan sisi tambahan lainnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Mungkin terima kasih, mohon kalau ada salah kata. Oke, selamat malam teman-teman yang menyaksikan. Ada Pak D saya sini, Pak D Nursid. Halo Pak D, orang tua. Ya teman-teman, kita hari ini dalam bincang iman dengan tema pendapat mahasiswa Kristen tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Udah bersama kita di layar ada Greg, mahasiswa Universitas Airlangga, hukum, mengambil hukum bisnis. Lalu ada Zevanya atau Evan, mahasiswa Universitas Indonesia. Lalu ada Yosafat Ramba juga bersama-sama dengan kita, atau Yos begitu ya. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Greg khususnya tentang kontrak kerja ya, yang ada di undang-undang ini. Sebenarnya kalau sudah disahkan seperti ini ya Greg ya, dan Evan gitu ya, sudah disahkan di tingkat DPR tapi belum ditandatangani presiden, sudah bisa disebut UU atau masih RUU ya? Masih RUU. Masih RUU ya, sebelum disahkan ditandatangani presiden gitu ya? Iya. Oke, berarti kalau kita ngelihat undang-undang dasar konstitusi kita, kata yang dipakai itu adalah disetujui. Jadi kalau misalkan disetujui itu artinya antara pemerintah yaitu eksekutif dan juga legislatif sudah ada persetujuan. Jadi sebenarnya ini udah tinggal langgeng aja jadi UU kayak gitu. Karena percuma juga walaupun nanti Jokowi tidak tanda tangan di dalam 30 hari itu udah otomatis. Kalau kita baca di Undang-Undang Dasar itu sudah otomatis menjadi undang-undang. Jadi sebenarnya ini udah bisa dibilang undang-undang kayak gitu. Oke, ya, agak berbeda dengan kalau dia di Undang-Undang Dasar ya. Oke. Nah, tapi ya pertanyaan substansialnya dari saya lah Greg ya. Iya. Buat yang pertama lah buat Greg begitu. Nih kalau misalnya kita melihat sebenarnya kan ini sudah diomongin dari tahun lalu sama pemerintah kan akan membuat satu omnibus yang bisa ngebus perekonomian kira-kira begitu, menciptakan lapangan kerja, iklim investasi, iklim investasi, birokrasi, korupsi ya yang syarat dengan korupsi bisa dipotong kira-kira begitu. Nah kemudian jadi super prioritas, jadi super prioritas dikejar kalau nggak salah dari Januari kan, dan ini kan memang sudah tengah tahun lewat begitu. Lalu namanya super prioritas kalau nggak cepet ya memang ya tidak jadi super prioritas juga begitu. Nah ada nggak pembenaran untuk mengeluarkan satu undang-undang ya dalam waktu cepat lalu menafikan atau tidak terlalu memperdulikan yang tadi itu misalnya ya runut sistematika segala macamnya, lalu konsultasi praktisi akademisi, karena memang ini super prioritas harus cepat, lalu ditambah lagi situasi COVID yang menyebabkan ya
jutaan orang gitu mencari kerja. Ada nggak kalau pembenaran kalau dari segi hukum atau etika hukum dari segi itu gimana, Greg? Kalau misalnya tidak memperhatikan sistematika itu sendiri ya. Ya. Kalau saya itu salah sih. Jelas kalau misalnya mengatakan seperti itu, jadi bisa dikatakan abuse of power dalam perumusan suatu undang-undang. Apa itu abuse of power? Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh ASN maupun yang bisa disebut juga sebagai aparatur sipil negara dalam merumuskan suatu undang-undang tanpa memperhatikan sistematika. Contoh nggak jauh-jauh, UU Minerba kemarin itu ada isu juga DPR melakukan pengesahan secara tertutup dan itu pun melanggar asas good governance. Jadi kalaupun Bang Argius ngomong ada pembenaran, itu harus transparansi, harus kelihatan dengan masyarakat lainnya, karena nanti akan memicu kesalahpahaman dalam mengetahui informasi. Karena yang namanya perumusan undang-undang itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Jimli Asidiki, itu harus jangan sampai abuse of power, jangan sampai penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan suatu amanah untuk merumuskan suatu undang-undang. Karena hal ini banyak terjadi. RUU Minerba, RUU Tanah, RUU Agraria ini yang paling bahaya juga. Karena kalau misalnya disahkan secara tertutup, kita nggak tahu HGB, hak milik hak atas tanah lainnya itu gimana. Kalau menurut saya itu juga bisa memicu abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Itu Bang Argius kalau menurut saya sih. Oke, makasih Greg. Kalau dari Evan ada tambahan Van yang mau mungkin ditanyakan kepada Greg atau respon? Ya, paling sebenarnya pembenaran yang bisa diambil kalau dari sisi hukum saya lihatnya sih, saya pertama lihat dari undang-undang. Jadi kita kan ya ini mungkin jadi apa ya, jadi kalau negara Indonesia adalah negara hukum, itu adalah semua kata pengantar sarjana hukum lah kayak gitu, itu sampai bosan banget. Nah, kalau karena kita negara hukum, membentuk undang-undang pun DPR diatur oleh hukum. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita buka panduan untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang perancangan peraturan negara, tentang perancangan peraturan perundang-undangan, di dalamnya sebenarnya tidak memasukkan atau tidak ada kata omnibus ini. Jadi omnibus ini sebenarnya bisa dibilang adalah import, bisa dibilang ini adalah bukan impor, ini mengambil kata dari negara luar. Ini sebenarnya lebih Indonesia sebenarnya tidak pernah mengenal ini, dalam artian ini kata yang berasal dari negara sistem hukum Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika atau Kanada kayak gitu. Itu ada. Nah, kalau kita bandingkan negara-negara tersebut, sebenarnya sebagai contoh saya ambil negara di Amerika Serikat. Omnibus ini sudah jelas diatur bahwa tidak boleh boleh mengubah banyak undang-undang peraturan negara, tetapi harus di situ disebutkan, ini saya lupa dari negara bagian mana, tapi disebutkan bahwa harus dalam satu topik, setidaknya satu topik. Misalkan bahas perizinan, oke, izin perizinan semua. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini kan sampai semuanya 79 undang-undang dan 11 klaster, itu yang sebenarnya memicu akademisi hukum dan juga banyak para peneliti-peneliti sangat keras responnya terhadap undang-undang ini, karena masa cepet banget dalam waktu 6 bulan selesai undang-undang ini. Itu makanya sebenarnya kalau mau pembenaran mungkin kita bisa pakai dari perspektif ekonomi, perspektif sosiologi atau yang lain, tetapi kalau lihat dari hukumnya ini membingungkan kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Ada respon, Greg? Oh, enggak ada. Udah jelas. Ya ada, oke. Nah, ini Yos mau tambahkan, Yos, atau mau bertanya tentang pemaparan Greg yang tadi nih? Yos, ada pertanyaan ke Greg nggak, Yos?
Atau mau meresponi Kalau Yos? dari saya sih, iya, setuju banget. Berhubung kan tadi gini, mungkin saya akan nanti kan akan sharing tentang apa sih sisi positifnya. Tapi ya kembali lagi memang saya setuju banget sih ya dengan Greg yang tadi dibilang sisi negatifnya gitu. Sisi negatifnya dari sini. Ngomong ini mau Greg sama Evan dulu bicara atau saya sharing tentang apa sih sisi positif yang dilihat dari sini? Bang Yus dulu. Oke, Evan dulu ya. Iya, nanti Evan dulu, nanti Yos. Kita dahulukan yang masih mahasiswa ya Yos ya. Kita alumni ini nanti ya. Oke, iya, pakai Evan dulu. Pakai Evan dulu, pakai saya juga bingung mau ngomong apaan. Lanjut, Evan dulu. Oke. Gimana nih? Greg masih bisa sampai berapa menit lagi Greg sebelum persekutuan doa? Atau mesti harus sudah langsung doa? Apa sifatnya yang jelas? Oke, nah terima kasih Greg udah bersama-sama dengan kita. Terima kasih banget, thank you. Sukses pelayanan dan studinya. Terima kasih. Sampai ketemu kapan-kapan lagi. Ya, Tuhan berkati ya Bang ya. Ya, Tuhan berkati, dadah. Ya, teman-teman sayang sekali ya. Sebenarnya menarik ya kalau dibahas karena memang ini Greg membahas dari sisi kontrak kerja dan itu yang utama begitu bisa dibilang dalam pembahasan kita seperti itu kan, dan itu yang maksudnya utama di dalam digugat kira-kira begitu khususnya oleh para buruh seperti itu dan mahasiswa yang mencermati kesejahteraan buruh seperti itu. Tetapi ya apa mau dibilang bahwa Greg tidak bisa. Greg juga adalah anak persekutuan sejati yang harus persekutuan doa malam ini ya. Kita bersyukur sekali ya, dia tidak hanya berjuang demo di lapangan dan juga dengan pemikirannya, tetapi juga berjuang di dalam doa. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya. Banyak hal yang kita tidak bisa melakukannya ya, kecuali Tuhan yang melakukannya. Karena itu kita berdoa begitu. Kita sebagai orang Kristen berdoa, dan saya senang sekali begitu kan dengan teman-teman kita yang mahasiswa yang tidak hanya berjuang dengan kekuatannya tapi juga dengan doa. Tapi tidak hanya berdoa tetapi melakukan bagiannya juga untuk dilakukan. Nah, kita langsung saja ke Evan ya, Zephania. Kita akan mendengarkan pandangan dia ya, khususnya dari segi yang tidak kalah penting dan saya sangat melihat ini sangat penting ya. Apa artinya ya kita ekonomi bagus dan segala macam bagus kalau rumah kita hancur ya, dari segi lingkungan. Langsung saja kepada Evan, saya persilakan Van. Ya, terima kasih Bang. Perkenalkan dulu, nama saya Evan. Itu saya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya secara khusus mengambil peminatan di bidang lingkungan hidup. Jadi saya akan lebih banyak berbicara seputar lingkungan hidup karena itu bidang saya, dan itu doang bisa dibilang itu yang saya paham secara mendalam, daripada saya menyerempet dan tidak dalam nanti diskusinya. Jadi saya akan bahas sesuai dengan lingkungan hidup. Nah, oke. Di dalam kesempatan ini sebenarnya saya sudah siapkan PowerPoint, tapi saya akan tetap jelaskan aja. Jadi saya membawa sekitar 4 poin pembahasan di dalam RUU Cipta Kerja ini. Jadi saya pakai versi yang 1058 halaman. Itu versi yang beredar karena di DPR pun tidak ada versinya gitu. Kita tidak punya draft yang resmi. Jadi saya akan sedikit banyak menjelaskan seputar versi yang ini saja gitu. Dan saya akan bandingkan dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 sebagai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, ya poin yang akan saya bawakan pertama akan mengenai persetujuan lingkungan. Yang kedua mengenai analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yaitu AMDAL. Itu akan saya banyak soroti dalam hal partisipasi masyarakat sebagai korban, dan juga saya akan bahas salah satu pertanggungjawaban yang banyak digunakan untuk
untuk kebakaran hutan dan banyak berhasilnya gitu, dan banyak menyumbang banyak menuai kemenangan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan terakhir saya akan bahas mengenai sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Oke, yang pertama teman-teman, kalau kita bahas persetujuan lingkungan, kita banyak, tadi saya baru baca juga cuitan dari Menteri kita, Menteri Siti Nurbaya mengenai persetujuan lingkungan, dan dia menyatakan bahwa tetap ada izin lingkungan. Ya, saya sebenarnya setuju gitu, tetap ada izin lingkungan. Mengapa? Karena sebenarnya hanya perbedaan istilah atau terminologi. Di dalam putusan kasus Newmont Minahasa, di situ kasus ini sebagai salah satu kasus lingkungan, hakimnya mengakui bahwa persetujuan lingkungan pun adalah izin lingkungan. Nah, kalau kita lihat juga di Undang-Undang mengenai administrasi pemerintahan, Undang-Undang 30 tahun 2014, pasal 1 ayat 19, di situ disebutkan bahwa izin adalah keputusan pemerintahan. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara persetujuan dan izin. Ini sama-sama sebagai sebuah keputusan pejabat pemerintahan. Dan itu juga sebenarnya sudah disampaikan oleh pemerintah. Di sisi lain juga kalau kita bandingkan dengan negara Amerika, itu juga disebutkan bahwa license includes the whole or a part of an agency permit, certificate, approval. Salah satunya adalah approval. Jadi apa yang bisa saya simpulkan, sebenarnya persetujuan lingkungan yang ada di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya sama aja gitu. Ada, tetap ini sebagai sebuah izin lingkungan. Jadi izin lingkungan ini tidak hilang. Tetapi teman-teman, sebenarnya yang bermasalah dalam hal ini adalah kita kalau lihat Undang-Undang 32 tahun 2009 mengenai, jadi ini undang-undang lama, jadi saya akan pakai kata undang-undang lama mengenai lingkungan hidup. Di pasal 123 disebutkan seperti ini, saya bacakan. Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan. Nah, apa maksudnya izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup ini? Sebagai contoh, izin membuang limbah, izin mengelola limbah, itu semua oleh undang-undang lama dimintakan untuk diintegrasikan. Jadi semuanya diintegrasikan. Tetapi teman-teman, kalau kita baca dengan hilangnya izin lingkungan ini, sebenarnya jadi kan izin lingkungan ini sudah tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Kita lihat aja di ketentuan pasal 4, ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 40 di Undang-Undang lama dihapus. Pasal 40 mengenai izin lingkungan. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak terjadi penyederhanaan izin. Mengapa? Ya karena izin yang dahulu diintegrasikan ke dalam satu izin lingkungan saat ini sudah tidak ada lagi kayak gitu. Karena rezimnya berubah. Rezim perizinannya berubah menjadi perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan. Itu semuanya sudah berubah. Jadi tidak ada lagi namanya izin lingkungan, artinya izin yang dahulu diintegrasikan semuanya satu. Jadi semua izin membuang limbah, izin pengelolaan limbah yang satu dalam izin lingkungan sekarang terpecah-pecah lagi. Pertanyaannya, cita-citanya pemerintah untuk omnibus ini, untuk penyederhanaan izin itu terjadi nggak di bidang lingkungan hidup? Kalau berdasarkan logika hukumnya, maka itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi penyederhanaan izin sebagaimana diharapkan oleh penyusun Undang-Undang Cipta Kerja kayak gitu. Jadi ya begitulah kayak gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa bilangnya terjadi penyederhanaan izin dan itu kenyataannya jadinya kayak gitu. Nah, itu bagian izin. Saya lanjutkan di bagian AMDAL. Nah ini menarik juga. Kemarin Presiden kita juga menyampaikan bahwa AMDAL ini tetap ada. Sebenarnya masalahnya bukan ada atau tidak ada. Tetapi detail-detail dari AMDAL yang akhirnya sudah hilang kayak gitu. Kenapa saya bilang hilang? Karena nanti saya menurut salah satu ahli hukum lingkungan yaitu Neil Craig, kalau teman-teman bacanya, Neil Craig bilang bahwa public participation adalah
jiwa dari analisis mengenai dampak lingkungan ini. Jiwa itu adalah jiwanya dari AMDAL ini. Jadi kalau nggak ada lagi partisipasi masyarakat, atau bilangnya di dalam prinsip nomor 10 dari Deklarasi Rio menyebutkan bahwa with the participation of all concerned citizen, tanpa itu ada orang itu lagi, ada partisipasi masyarakat itu lagi, sebenarnya AMDAL ini sudah kehilangan jiwanya kayak gitu. Ini yang saya soroti. Mari kita lihat satu-satu. Pertama, pasal 25. Di pasal 25 Undang-Undang 32 tahun 2009 itu disebutkan ya bahwa saran, masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha, ini saya bacakan, terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi di sini masih saran, masukan serta tanggapan masyarakat. Disebutnya masyarakat. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja disebutkannya seperti ini, saya bacakan. Saran, masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan. Nah, komentar saya terhadap hal ini sebenarnya adalah berarti makna masyarakat yang awalnya luas sekarang disempitkan hanya bagi masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan. Itu kata-kata Undang-Undang Cipta Kerja, bukan kata saya ya. Artinya apa? Sebenarnya masyarakat yang dahulu terbuka, dalam artian misalkan saya tidak terkena dampak langsung tapi saya tahu bahwa itu tetap berbahaya kayak gitu, saya masih bisa memberikan tanggapan terhadap dokumen dari muatan dokumen AMDAL tersebut. Tetapi semenjak ada Undang-Undang Cipta Kerja ini, hanya masyarakat terkena dampak langsung yang relevan. Apa arti masyarakat terkena dampak langsung yang relevan? Nanti saya akan jelaskan di akhir. Kita lanjutkan. Di dalam penyusunan AMDAL dan juga perlibatan masyarakat ini yang sebenarnya saya jujur saya bingung kayak gitu. Maksudnya apa kayak gitu? Dan ini sebenarnya yang saya soroti. Kalau di undang-undang lama, di Undang-Undang 32 tahun 2009 mengenai lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, di sini hanya masyarakat, katanya masih masyarakat, meliputi. Jadi masyarakat meliputi, pertama, yang terkena dampak, kedua, pemerhati lingkungan hidup, ketiga, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Di undang-undang yang baru, yakni Undang-Undang Cipta Kerja, disebutkan bahwa penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Lagi-lagi tidak ada itu masyarakat. Jadi ada dua bilangnya apa ya? Elaborasi mengenai masyarakat yang sudah dihilangkan di dalam undang-undang baru ini. Yang pertama, pemerhati lingkungan hidup. Yang kedua, yang terpengaruh atas segala proses bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Artinya apa? Sekarang ya udah, pemerhati lingkungan hidup sudah tidak bisa lagi di dalam undang-undang yang baru ini. Sudah tidak bisa lagi memberikan bisa terlibat di dalam penyusunan AMDAL ini kayak gitu. Nah, selain itu Undang-Undang Cipta Kerja ini di bagian AMDAL tidak mengatur apakah akan ada prosedur keberatan. Karena di dalam Undang-Undang lama disebutkan seperti ini. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Di undang-undang yang baru itu tidak ada. Ya, semoga itu diatur. Saya sih berharap ini apa yang saya pikirkan itu salah. Semoga kayak gitu. Karena memang ada peraturan turunannya lagi dalam peraturan pemerintah. Tetapi kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja secara eksplisit itu tidak ada. Tidak ada apa yang disebut sebagai kesempatan. Tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan. Yang terakhir di bagian AMDAL, ini yang sebenarnya juga sangat menjadi polemik. Komisi penilai AMDAL itu sudah tidak ada lagi di Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang akhirnya dipindahkan kemana? Jadi namanya Lembaga Uji Kelayakan. Siapa Lembaga Uji Kelayakan itu? Itu adalah pemerintah pusat kayak gitu. Nah, kalau kelihatannya, bagus dong, semuanya terpusat kayak gitu, semuanya jadi pemerintah, jadi nggak lama-lama. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat
di Komisi Penilai AMDAL sebelumnya ada siapa aja sih unsur-unsurnya? Pertama ada instansi lingkungan hidup, kedua ada instansi teknis, yang ketiga ada pakar di bidang pengetahuan, yang D ada pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul, dan yang selanjutnya ada wakil dari masyarakat, dan yang terakhir ada organisasi lingkungan hidup. Nah, di undang-undang yang baru, di undang-undang Cipta Kerja ini tidak ada. Itu semuanya sudah dihilangkan. Semuanya jadi tim uji kelayakan. Jadi dia yang akan menguji AMDAL. Jadi AMDAL sudah dimuat, sudah disusun, lalu diuji, dinilai, itu bukan lagi oleh Komisi Penilai AMDAL yang terdiri dari beberapa instansi tadi. Tetapi sekarang kalau kita lihat sudah berubah. Kayak gitu. Tidak ada lagi itu. Nah, ini tadi komentar saya. Jadi sebenarnya oke lah, mungkin pemerintah Jokowi atau menteri kemarin, menteri tadi menyatakan bahwa AMDAL tetap ada. Iya, tetapi AMDAL tidak lagi melibatkan masyarakat. Gitu. Masyarakatnya semakin menipis. LSM tidak lagi menjadi salah satu bagian dari Komisi Penilai AMDAL. Itu yang jadi permasalahan. Saya lanjut. Nah, mengenai tanggung jawab mutlak, ini saya sebagai salah satu yang sering menulis dan juga sering banyak baca putusan seputar ini, sebenarnya saya sangat-sangat pusing kayak gitu. Karena sebenarnya tanggung jawab mutlak ini sudah ada dari Undang-Undang Lingkungan tahun 97, kalau tidak salah ya. Dari 97 sudah ada tanggung jawab mutlak ini. Dan pertama kali diakui di pengadilan tahun 2001 atau 2002 di putusan Mandalawangi. Tetapi teman-teman, yang jadi masalah, kita lihat redaksi pasalnya. Di sini sebutkan bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ini undang-undang yang lama. Di undang-undang yang baru, bertanggung jawab mutlak. Saya bingung dong, kenapa? Kenapa nggak ada lagi kata pembuktian unsur kesalahan? Ternyata di naskah akademiknya, ini yang buat saya kaget. Menghapus frasa tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan karena setiap pidana harus dijatuhkan karena adanya pembuktian. Ini sangat fatal kesalahannya. Kenapa? Karena tanggung jawab mutlak ini bukan pidana. Tanggung jawab mutlak yang sering dipakai untuk mengganjal para pembakar hutan akhir-akhir ini itu bukan pidana, itu bukan di ranah pidana, tetapi itu di ranah perdata. Pertama kali muncul itu di Rylance versus Fletcher gitu. Dan ini adalah tort based. Tort based itu apa? Tort itu bisa disamakan dengan sistem pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Jadi antara badan hukum atau perorangan atau perorangan antar perorangan. Jadi tidak ada hubungannya dengan pidana. Ini sebenarnya fatal banget. Dan menurut saya ini tidak mungkin pemerintah atau DPR tidak mungkin saya tidak mau pilih salah satu kesimpulan, tapi mungkin ada dua kemungkinan. Pertama, DPR memang tidak mengerti, atau DPR ini memang sengaja kayak gitu, sengaja memasukkan ini kayak gitu. Tidak tahu yang mana yang benar. Nah, yang terakhir, sanksi. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada namanya, kalau di Belanda, last onder dwangsom atau uang paksa. Uang paksa itu apa? Seperti ini misalkan. Saya mencemari rumah Bang Arjius karena saya buang sampah kayak gitu, buang sampah. Sorry, nggak gitu nih ya. Misalkan saya buang sampah ke sungai, terus pemerintah ngelihat saya disuruh untuk membersihkan itu namanya paksaan pemerintah. Jadi pemerintah memaksa saya untuk membersihkan itu. Tetapi kalau saya tidak melakukan paksaan pemerintah itu, saya akan dikenakan dengan uang paksa. Nah itu tuh ada di Belanda. Jadi itu seperti bunga. 5 hari saya nggak melakukan, berarti nanti saya akan dikenakan sanksi, misalkan uang berupa uang misalkan 10 juta. 5 hari lagi 10 juta lagi, nambah terus, sehingga saya akan terdorong untuk memperbaiki dan membersihkan. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada lagi. Saya tidak mengerti maksudnya apa kayak gitu. Nah, akhirnya teman-teman, ini terakhir. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah pasal 109 mengenai ketentuan pidana. Teman-teman mungkin yang anak hukum tahu pidana formil itu apa? Pidana itu formil itu yang dilarang tindakannya, kalau material akibatnya gitu kan.
Nah, di undang-undang ini dianggap setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan harus ada akibatnya dulu, baru itu bisa dipidana. Kalau tidak ada akibat, tidak bisa dipidana. Padahal di undang-undang lama, tanpa ada akibat dan tanpa ada akibat pun sudah pasti dipidana. Artinya sebenarnya gini kan, izin itu adalah suatu tindakan. Jadi kita perlu izin karena tindakan itu dilarang kayak gitu. Tetapi kalau kita udah punya izin, kita bisa melakukannya. Makanya itu tidak perlu menjadi pidana material karena bukan akibatnya yang dilarang, tapi kita melakukan usaha tanpa izin pun itu sudah bermasalah kayak gitu. Jadi menurut saya ini sangat fatal dan banyak sekali pasal-pasal yang mengkhawatirkan kayak gitu. Saya menutupnya dengan beberapa kalimat. Pertama, tidak mengherankan teman-teman jika narasi potensi perusakan lingkungan hidup ini mengemuka gitu, dan juga masyarakat tuh semuanya bilang ada perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan pemaparan saya tadi, ini bukan hoax, ini bisa diuji kayak gitu. Silakan uji kayak gitu. Dan itu bisa argumentasi perusakan lingkungan hidup itu didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang berkurang, ada kesalahan-kesalahan mendasar yang seharusnya seorang sarjana hukum tidak lakukan, penyederhanaan izin lingkungan yang tidak diharapkan, dan bisa dilihat bahwa ini semua terjadi bukan karena kita ini membela satu dan lainnya, tapi ini apa yang saya lihat, apa yang saya bandingkan, itu sudah melihat bahwa sebenarnya tidak mengherankan bahwa ada narasi potensi kerusakan lingkungan hidup kayak gitu. Oke, itu mungkin dari saya kayak gitu, dari bidang lingkungan hidup. Ya, makasih banyak Van. Kita cukup tercerahkan ya, sangat tercerahkan lah gitu ya. Dan cukup prihatin juga kalau melihat seperti itu ya, hal-hal yang muncul ini ya, seperti itu. Nah ini kalau baca komentar ya, ini dari Barman, dia bilang apakah menanggapi Evan bilang tadi, apakah memang DPR tidak tahu apa pura-pura tidak tahu gitu. Oke. Tidak mungkin tidak tahu gitu kayak gitu. Nah, iya. Saya bisa bilang bahwa DPR pasti tahu. Iya, gimana, Mas? DPR pasti tahu karena kalau mau tahu karena coba deh teman-teman lihat di Instagramnya salah satu anggota DPR, si Rike Pitaloka ya kalau nggak salah, Rike Dia Pitaloka. Di situ semua ahli lingkungan hidup sudah menyampaikan sedikit banyak seperti apa yang saya sampaikan. Tetapi di draft yang katanya final ini masih aja ada kayak gitu. Memang ada beberapa ketentuan yang diperbaiki kayak gitu. Memang ada yang diperbaiki. Tetapi berdasarkan apa yang saya lihat pasca rapat dengar pendapat dengan ahli-ahli akademisi hukum lingkungan, terbukti masih ada kayak gitu. Ini bukan saya suzon, ini fakta kayak gitu. Dan ini mengkhawatirkan menurut saya. Kita ya cuma bisa senyum lah kalau kayak gitu. Tapi ya berarti memang sudah ya akademisi dan mungkin juga praktisi memang sudah berbicara ya dari itu. Tidak tahu kalau pelibatan aktivis lingkungan hidup, saya tidak tahu seberapa dilibatkan ya kira-kira. Ya, di rapat dengar pendapat itu juga ada WALHI, salah satu organisasi yang ternama lah soal lingkungan hidup di Indonesia. Itu ada WALHI di dalamnya. Jadi sebenarnya dari semua pemaparan yang saya dengar dari ahli hukum lingkungan, mereka bilang udahlah ini jangan dilanjutin undang-undangnya. Kalau mau dibahas lagi, harus ditunda. Jangan dibahas lagi kayak gitu. Karena kalau saya nggak memihak mana, saya memihak pada apa yang saya pahami, apa yang saya
pelajari di ilmu hukum lingkungan, dan itu fakta kayak gitu. Dan apa yang Anda teman-teman lihat mungkin mau diperdebatkan, silakan kita perdebatkan, tetapi harus dengan kepala dingin ya, dengan data juga, dengan fakta dan juga dengan analisis yang benar kayak gitu. Kalau dilihat dari sana ini bermasalah. Saya sih ya sudah jelas, jadi sebenarnya kalau misalnya kayak begitu gitu ya, jadi Iya. bingung sih mau bilang apa lagi sebenarnya. Iya betul. Itu dari saya, dari lingkungan hidup lah kayak gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau uji material bisa dianulir, bisa diperbaiki lah ya. Itu harapannya. Bahkan saya berharapnya, ini kan belum draft resmi ya Bang ya. Ini belum draft resmi. Saya berharapnya kalau memang ini udah nggak bisa lagi diapa-apain, saya berharapnya apa yang saya baca di draft yang beredar itu salah. Kalau akhirnya benar ya udahlah. Oke ya. Mudah-mudahan ada draft yang lebih bagus ya. Aduh. Tapi benar nggak sih bahwa waktu diketok itu anggota dewan nggak dapat draft ya? Iya, itu benar Bang. Itu diakui juga sama ketua baleknya, ketua badan legislasinya dan sekretaris jenderal. Tapi memang bisa seperti itu ya mekanisme. Kita nggak tahu sih, saya nggak tahu apalagi ya. Saya sarjana pendidikan loh, Van. Dari sarjana teologi kira-kira gitu. Apa bisa kayak gitu dalam satu rapat memutuskan sesuatu yang ya draftnya pun nggak ada di meja, kira-kira gitu. Iya, kalau saya sih sebenarnya saya nggak terlalu ini Bang. Saya bukan anak, saya memang jarang bahas mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau yang saya lihat di masyarakat, dan juga saya bandingkan gitu dengan undang-undang, dengan peraturan, sebenarnya memang itu diperbolehkan untuk tidak ada itu, karena memang ada waktu 7 hari. Tetapi 7 hari untuk membenarkan itu tuh bukan substansinya kayak gitu, tetapi teknis penulisannya kayak gitu. Nah itu tuh yang saya nggak tahu. Tetapi seharusnya memang kalau ini besar, undang-undang yang besar yang berdampak banyak, nanti seharusnya ini patut atau tidak patut aja sih. Masa berkasnya tidak ada ketika kita mau paripurna, mau setujuin apa gitu. Itu paling. Kalau dari perspektif peraturannya saya nggak mau berkomentar, takut salah kayak gitu. Nanti malah menyebarkan pernyataan yang salah. Ya. Oke, sekali lagi makasih Van. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan dua narasumber kita, 2 orang mahasiswa, ya, yang satu dari segi kontrak kerja secara khusus, yang kedua Evan dari segi lingkungan hidupnya begitu. Dua-duanya tadi ya mengkritisi lah ya, lebih poin utamanya begitu, apa yang nampaknya perlu diperbaiki. Nah, saya sengaja minta satu orang untuk coba melihat lah ya gitu, apa sih sisi-sisi positif yang ada di RUU Cipta atau UU Cipta Kerja ini ya. Terakhir coba kita dengarkan pandangan dari teman kita ya, walaupun ini bukan mahasiswa ya udah alumni ya, tapi waktu mahasiswa aktivis GMKI ya. Pada Yosafat, Yos, saya persilakan Yos. Oke, terima kasih Bang. Ini tadi ngomong mengkritisi tentang ini, saya tuh juga kepikiran, kenapa ya? Maksudnya kan anggota nggak punya draft. Saya pikir kenapa nggak pakai Google Docs aja gitu. Jadi depan misalnya ini lucu-lucu aja ini, saya nggak mau tegang-tegang, saya bukan anak hukum. Depan pakai Google Docs. Nah, masing-masing dikasih link kan, jadi cuma read only. Udah tuh masing-masing read aja dari HP-nya masing-masing.
gitu. Jadi kan bisa enak tuh. Saya tuh dulu waktu di organisasi bikin kayak gitu. Kita bikin ADART organisasi. Saya waktu di Bernama Toraja di Bodetabek. Saya ngetik di sini, member yang anggota lainnya tuh pada ngeliatin di HP masing-masing gitu. Karena kita nggak punya proyektor. Itu jauh lebih enak banget tuh. Itu karena saya bilang apa? Saya nggak mau ngeprint. Yang pertama, kita harus sama lingkungan. Tapi yang kedua memang biar hemat aja sih. Soalnya sayang banget duitnya. Oke, kalau dari saya sih begini ya. Saya mengutip dari pernyataan Presiden John Kennedy bahwa dalam bahasa Cina, krisis itu terdiri dari dua kata, bahaya dan peluang gitu. So saya coba lihat di sini peluangnya. Tapi sebelumnya saya sebenarnya memang sangat menyayangkan banget dalam demo-demo itu seringkali banyak yang mereka pakai materi-materi dari hoax gitu. Saya bersyukur banget dengan seperti ini sehingga ada Evan dan Greg yang memberikan penjelasan secara hukum yang memang pantas kayak gitu. Kebanyakan orang-orang itu mengkonsumsi materi-materi hoax yang kira-kira kayak gini. Ini memang undang-undang banyak banget. Siapa yang membaca 1000 halaman kayak gitu? Capek banget pasti. Gitu. Saya baca komik 1000 halaman aja belum tentu mau, apalagi baca peraturan yang isinya tulisan semua, kagak ngerti lagi. Dan akhirnya mereka menjawab mitos. Mereka lihat dari postingan-postingan. Banyak yang hoax yang beredar. Itu saya sangat sayangkan. Ini kebetulan biasanya untuk media. Tapi apa sih beberapa hal yang bisa dilihat dari sini? Yang pertama, kalau dari saya lihat, di sini mengatur tentang kerja itu gaji berdasarkan waktu dan hasil. Istilahnya nilai kerja kita dinilai berdasarkan berapa lama kita kerja dan atau hasil kerja. Ini dua hal yang memang bagus banget di masa sekarang. Karena apa? Dalam pekerjaan itu kan ada dua macam. Kerjaan berdasarkan waktu, istilah gini. Lo kerja, gue bayar lo berdasarkan berapa durasi lo. Atau berdasarkan hasil. Gitu. Ini mendorong kita untuk ini mengurangi masalah korupsi waktu. Seringkali kan banyak yang berpikir gini, gue kan dibayar, itu nggak apa-apa lah lama-lama, atau dibayar ini, kalau bisa diperlama, kenapa dipercepat? Itu bukan terjadi pemerintah doang, itu terjadi di swasta juga, sehingga efektivitas berkurang. Dengan dipaksa seperti ini saya tidak menegasikan apapun yang tadi disampaikan sebelumnya. Dan kayak begini, mau nggak mau orang yang harus ini, gue harus kerja benar-benar tanggung jawab berdasarkan waktu, berdasarkan hasil. Gitu, etos kerja jadi lebih kuat. Dan yang kedua, nggak ada zona nyaman. Ini katanya tuh perusahaan bisa asal mem-PHK kan kayak begitu. Saya tuh kemarin sempat ngobrol sama pacar saya dan jadi dia tuh masuk, dia itu akhirnya sekarang jadi karyawan tetap. Tapi dia tuh bilang kayak ke saya kayak gini, iya sih meskipun karyawan tetap, bukan berarti saya bisa santai-santai aja. Ini sesuatu yang jomplang banget karena saya pikir dia akan bilang seperti ini. Ya karena udah karyawan tetap udah enak lah kerjanya, udah lebih santai. Ternyata enggak. Terus saya jadi terpikiran ini. Oh ya seringkali kita tuh diimin di balik karyawan tetap. Oh karena gue karyawan tetap, aduh udahlah santai lah. Enggak. Justru di sini ya secara nggak langsung ya. Ini mendorong untuk nggak peduli mau karyawan tetap, mau kontrak, mau probation atau kayak gimana, kerja. Lakukan kerjanya dengan kerja kayak gitu. Jangan korupsi waktu, jangan mentang-mentang lu kartap lantas bisa seenaknya kayak gitu. Ini yang luar biasa kayak gitu. Terus satu lagi ada namanya TKA. Sebenarnya tenaga kerja asing itu saya pikir ya emang apa salahnya gitu ya. Toh maksudnya ya wajar lah investor asing datang ke sini, mereka bawa tenaga dari sana. Tidak untuk semua bidang, tidak untuk semua hal ya. Maksudnya nggak semua bulog-bulog dibawa TKA dari sana. Ya wajar lah orang bawa orang kepercayaannya kayak gitu ya, sama kita lah gitu. Saya juga organisasi, saya menjabat sebagai akademisi pasti saya akan bawa orang-orang kepercayaan saya lah kayak gitu. Sebenarnya nggak begitu apa yang penting diatur. Ini yang diatur ini yang penting. Cuma apa sih sisi positifnya? Di sini membuat kita ada namanya kompetisi gitu. Kita nggak bisa lagi nyaman, gue santai lah. Tapi dengan kita ngeliat ada TKA, wah gue nggak boleh kalah nih. TKA punya level 5, gue masih 4 sekarang, gue harus kejar, harus 6. Terlepas nanti itu perusahaannya mau ada atau kayak gimana, terus nanti. Pokoknya gue harus kejar lebih dari TKA itu, sehingga gue dipercaya. Kayak gitu. Itu sih yang pertama. Jadi kita nggak bisa lagi, gue kan ini investor nih datang, investor tuh harusnya bisa bawa TKA dengan tingkat kerja gue 5.
tiket itu masih nggak apa-apa lah, dia nggak bakal, negara nggak boleh kasih 5 lah, gue udah nggak apa, gue 4 aja nggak apa-apa lah kayak gitu. Itu yang membuat ya maksudnya jujur aja ya, sebagai katakanlah gue investor gitu, gue mikir-mikir kayak gitu, ya elah mendingan gue bawa tenaga gue yang dari negara gue, tapi kok pokoknya parah banget lah, ini ngeselin banget kayak gitu. Nah itu, dan yang kedua dengan adanya TKA juga, maksudnya coba kita lihat positifnya adalah kita bisa belajar. Saya bersyukur banget selama di kampus, selama di saya tuh ketemu dengan orang-orang asing, mana saya belajar dari mereka. Maksudnya apa salahnya kita ketemu orang asing, kita belajar sesuatu kerja bareng mereka, kita belajar sesuatu dari mereka, atau satu kerja yang luar biasa dari mereka. Saya dapetin banget itu yang kedua. Nah, di sisi yang pertama ini sebenarnya harusnya bisa jadi peluang besar untuk organisasi mahasiswa mengembangkan SDM-nya. Saya itu harusnya gini, seringkali bilang gitu, ini anggota DPR apa kerjanya. Loh, kalau kayak gitu kita harus ya kalau misalnya lu nggak suka sama anggota DPR, istilah kayak gitu ya, lecehkan mereka dengan cara yang terhormat. Kita lakukan kerja dengan hal yang luar biasa, lakukan maksimal yang luar biasa, baru kita bilang, DPR gajinya gede aja, kerjanya kayak gitu. Saya gaji kecil, saya melakukan dengan lebih giat daripada mereka, etos kerjanya lebih baik lagi dan sebagainya. Itu harusnya bisa disikapi oleh organisasi mahasiswa untuk buat pelatihan, misalnya pelatihan pasca lulus kuliah, bagaimana caranya bekerja dengan baik, punya etos kerja yang baik, tidak korupsi waktu, berorientasi pada hasil, produktivitas kayak gimana. Ini saya belum ketemu organisasi yang mau merespon bahwa ya kita harus bersaing kayak gitu. Dan yang kedua, entrepreneurship. Saya di sini lihat ada hal yang menarik bahwa dalam dunia bisnis ini jadi lebih mudah gitu buat orang, lihat kan ada perizinan yang lebih mudah kan. Nah ini membuat orang-orang ini jadi ada alternatif gitu. Yang dulunya merasa gini, aduh gue kalau bangun bisnis susah, gue kerja aja lah gitu, gue bangun bisnis susah. Akhirnya berpikir bahwa gue bisa bangun bisnis sekarang, caranya lebih mudah, nggak sesusah dulu gitu. Aduh saya nggak tahu rincinya gimana, tapi intinya lebih mudah, jadi nggak susah dulu. Banyak hal-hal yang dipermudah, sehingga ini menggeser orientasi dari ketika lulus ya, gue lulus mau kerja apa, berubah menjadi gue lulus gue mau bikin lapangan kerja apa kayak gitu di dalam positif ini. Dan ini seharusnya bisa direspon juga dengan baik dari organisasi-organisasi. Nah di organisasi yang tempat saya pernah berada gitu ya, saya sih nggak mau sebutin, saya tuh dorong, yuk kita bikin pelatihan, kayaknya bagus nih kalian bikin pelatihan entrepreneurship gitu. Saya bilang kalian karena saya bukan pengurus, saya pernah di situ. Pelatihan entrepreneurship, bikin pelatihan SDM, bagaimana jadi SDM yang tangguh, SDM yang kuat kayak gitu. Karena apa? Kita kalau cuma melakukan di satu sisi doang, demo, hanya demo, dan ya saya juga mendukung untuk menggugat ke MK gitu. Kalau memang ya dulu ada bilang gugat ke MK, terus mendesak pemerintah membuat peraturan turunannya biar jelas, oke. Tapi di sisi yang positif lain kita harus manfaatkan adalah bagaimana nih dengan dunia bisnis dipermudah, suruh untuk orang bikin bisnis semuanya. Nah, masalah AMDAL ini kan terkait dengan entrepreneurship kan, dengan bisnis kan. Wah, nanti investor jadi gampang masuk, bikin usaha, masa bodoh, masalah lingkungan. Ya udah, kita bikin lah, makanya pelatihan entrepreneurship berbasis lingkungan. Apa sih entrepreneurship ramah lingkungan, entrepreneurship ekonomi hijau, apa kayak gitu. Bikin kayak gitu. Saya tuh ada ini saya memuji aja ya, dari Komisi Kepemudaan KWI, itu mereka itu bikin namanya Startup Weekend. Itu setiap minggu ikut. Karena apa? Saya selalu banget dengan mereka, dia mengajak untuk entrepreneurship, dan dari situ saya belajar tahu bahwa setiap gereja Katolik di seluruh Indonesia, setiap paroki, setiap keuskupan itu mereka ada program entrepreneurship-nya. Saya pikir wah ini bagus sekali. Ini ya maksudnya kayak gini, kita manfaatkan sisi positifnya tanpa melupakan bahwa ini ada sisi negatifnya dari si UCK ini. Ya memang itu diurus nanti di MK lah, di mana lah, kita bisa manfaatkan sisi positifnya. Nah, jadi secara kesimpulan yang pertama adalah ini kita bisa meningkatkan etos kerja, tidak ada korupsi waktu, meningkatkan SDM. Jadi dari Indonesia SDM nggak cuma yang santai-santai aja, jadi menjadi SDM yang benar-benar nggak pernah berada di titik di zona nyaman. SDM yang selalu berasa bahwa gue nggak bisa kayak gitu, gue harus naik. Kita menjadi orang yang terus naik bukan turun.
Dan yang kedua adalah mendorong entrepreneurship. Karena apa? Ketika ada satu kewirausahaan yang terjadi dibentuk kan artinya adalah lapangan pekerjaan kayak gitu. Ini ya kira-kira di sini. Dan ini mungkin agak-agak nyeleneh ya. Ada sih beberapa orang yang bilang seperti ini gitu. Wah, ini kan artinya tidak ada upah kayak gini, upah kayak gini. Saya pernah bekerja di perusahaan yang dimana upahnya di bawah UMR gitu. Saya cuma begini aja sih ya. Ini cara paling gampang banget. Istilah gini, kalau kita nggak suka kerja di situ karena upahnya apa, tinggalin. Kita tidak pernah dipaksa bekerja dimanapun. Cari di mana kita nyaman. Saya pernah di dua pilihan bahwa saya diupahi di tempat yang gajinya gede, saya dapat gaji kecil. Saya punya perhitungan, saya tempat yang gaji kecil. Karena apa? Saya punya benefit. Gajinya kecil ini adalah perusahaan rintisan, perusahaan baru. Mungkin di dalam peraturan itu kan ada kan ya, ada istilahnya apa sih bilangnya ya, pengecualian. Kalau misalnya masih bisnis yang baru, bolehlah nggak UMR dulu, kayak gitu. Saya memilih itu karena apa? Saya nggak apa-apa, nggak UMR dulu, tapi saya kejar pengalaman. Intinya masalah gaji kayak gimana itu semua sesuai pilihan. Dan kembali lagi, kalau ya katakanlah itu punya kerugian si peraturan itu punya kerugian. Katakanlah si karyawan ini memang punya etos kerja yang baik. Saya yakin dan percaya kita sebagai orang beriman, mau agama apapun, Tuhan bisa jamah hati orang itu. Mau peraturannya bobrok pun juga, si bosnya ini pasti akan lihat, wah ini karyawan luar biasa, saya akan lakukan dengan dia sesuatu yang lebih dari yang haknya dia sesuai dengan undangan-undangan. Karena apa? Tuhan yang jamah hatinya dia ya karena kitanya lakukan hal yang baik kayak gitu. Itu yang kita nggak boleh lupakan. Ya, maksudnya di sini saya bahas tentang sisi positifnya dan bagaimana sih Tuhan menggerakkan hati para bos kayak gitu. Sehingga ya kita mendorong bos itu untuk kita melawan aturan ini dengan cara yang elegan kayak gitu. Kita memanfaatkan sisi baik. Tentunya saya kembali lagi saya mengingatkan bahwa saya tidak menegasikan apapun yang disampaikan Greg sama Evan tadi. Saya setuju banget bahwa ada aspek ketenagakerjaan yang harus diperjuangkan. Saya juga setuju dengan masalah kendala yang dibilang Evan tadi. Tapi masalahnya di sini adalah bagaimana kita manfaatkan apa yang ada. Jadi selagi di satu sisi yang ini berjuang di MK, berjuang di jalur-jalur hukum, di sisi lain kita berjuang di jalur-jalur yang gimana kita mendapatkan positif. Itu aja sih dari saya. Oke, makasih banyak Yos. Persis Bang. Ya silakan Pak. Persis, berarti seharusnya pemerintah ya udah. Emang sekarang kita butuh omnibus atau tidak, itu pertanyaannya. Saya nggak mengerti ini tiba-tiba muncul kayak gitu. Ini nggak ngerti saya kayak gitu. Yeah. Konsep yang baru yang saya nggak ngerti. Padahal kalau ditanya ekonom pun bilang hal yang berbeda. Ekonom bilang kebutuhan kita sekarang itu korupsi yang membuat investasi kita terhambat. Dan kalau kemarin Faisal Basri bilang ICOR atau daya serap investasi kita yang sedikit itu karena korupsi. Kita makan tapi nggak gemuk-gemuk. Itu karena cacingnya, karena kita punya cacing gitu. Bukan karena kurang investasi, bukan kurang lapangan kerja ada. Makanya kalau di sini, kalau dari sisi saya sendiri sih, saya bukan, saya bukan bukan bilang, UU CK ini kita harus dukung kayak gini, enggak. Saya cuma begini aja. Saya saya cuma berpikir gini, apa yang ada, terima, saya coba cari sisi positifnya. Saya pakai sistem cara pemulung, jeleknya di jeleknya. Apa sih yang pemulung lakukan? Ketika ada sampah di Bantar Gebang turun, kalau kita pasti menghindar. Apa yang dilakukan oleh pemulung? Pemulung akan berusaha cari botol bekas ini, cari duit di dalam sampah itu. Yang saya mau sampaikan ini, tapi sorry ya, saya nggak bilang UCK ini sampah, cuma perumpamaan doang. Tapi di balik UU yang katanya bermasalah ini, saya paling mendorong untuk yuk kita coba cari sisi positifnya, apa yang kita bisa manfaatkan. Artinya saya berharap banget ketika nanti habis di MK, di jalur apapun itulah namanya ya sisi positifnya ini tetap bertahan. Yang diperbaiki ya sisi yang negatifnya, tapi jangan sampai sisi negatifnya diperbaiki, yang positifnya dihilangin, kan nggak bagus juga kayak gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Ya, setuju Yos. Saya juga sih ya menilai ya
ada begitu inisiatif-inisiatif yang sangat maju ya, yang Trios bilang tadi, untuk entrepreneur, untuk orang-orang yang kreatif bisa lebih, lalu juga etika kerja bisa diangkat lebih tinggi. Ya setuju ya. Mudah-mudahan kalaupun nanti diperbaharui atau bagaimana ya, ini ada begitu. Evan, ada yang mau disampaikan lagi, Van? Ya, untuk menutup kali ya. Ya, mungkin saya bukan pihak yang setuju terhadap pembakaran itu ya. Jadi jangan samakan saya sama orang-orang kayak gitu. Walaupun saya tahu lah, maksudnya pembakaran atau mungkin demo yang besar ini, mereka turun bukan tanpa alasan kayak gitu. Dan mereka disokong oleh, nggak semuanya mereka, bahkan mereka dibilang, ayo kamu baca dulu sebelum kamu komentar. Saya mau nanya balik, emang DPR itu semuanya udah baca? Itu yang pertanyaan sebaliknya kayak gitu. Tapi di sisi lain kayak gini aja, prosedur dari undang-undang ini menurut saya sangat-sangat mengkhawatirkan. Makanya saya mikirnya kayak gini, kalau misalkan dari sebuah prosedur yang jelek, pasti undang-undangnya bermasalah. Dari prosedur yang jelek, hukum itu soal prosedur. Kenapa butuh prosedur? Karena ini soal kekuasaan, ini soal nanti Anda pakai semua instrumen negara yang berpotensi bisa dipakai orang, makanya harus ada prosedurnya. Dan kita juga negara hukum, itu yang diakui kan. Dari prosedur yang buruk, substansinya pasti mengkhawatirkan. Kayak gitu. Sama kayak kita ngerjain ujian nyontek. Sebagai guru, apakah kita perlu lagi melihat isi dari apa yang dikerjakan atau isi lembar ujian itu? Kalau misalkan saya nyontek, ya udah langsung buang aja kan, karena udah tahu itu nyontek kayak gitu. Nah itu maksud saya. Tapi saya nggak bilang ini apa ya, nanti disamain Evan bilang ini seperti nyontek, enggak kayak gitu. Tapi itu yang kita khawatirkan, dari prosedur yang buruk, substansinya bisa bermasalah. Makanya kita negara ini dibangun bukan dengan asal-asal, bukan dengan asal-asal. Negara ini dibangun dengan pemikiran yang jangka panjang, dengan pemikiran tertib, yang teratur, yang tersistematis. Jadi kalau kita mau buat sesuatu jadi suka-suka kita, ya silakan kayak gitu. Tapi ya jangan akhirnya nanti menyalahkan bahwa ini semua salah masyarakat yang tidak tertib atau masyarakat yang tidak mematuhi. Enggak kayak gitu. Saya sih kayak gitu untuk menutup. Oke. Ya. Terima kasih, Van. Nah, tadi menarik ya, Evan ngangkat tentang ya bakar-bakar di demo itu ya. Sebenarnya ini harusnya Yosafat nih sebagai waktu mahasiswa aktivis yang berdemo-demo itu ini, gimana, Van? Harus nggak sih, Van, kalau demo itu bakar-bakaran, Van? Atau itu udah nggak? Atau itu udah satu kewajiban atau gimana, Van? Sorry, kalau nggak ada yang dibakar, nggak didengar sama pemerintah atau gimana sih sebenarnya? Saya bingung juga tuh. Ini Evan ngomong. Yes. Sorry, saya Oke. Kalau dari saya sih begini ya. Oke. Dari saya sih begini ya. Kita gini, aksi itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Demonstrasi adalah proses yang bagus sekali. Masalahnya gini, kita harus tahu kita itu melakukan demonstrasi itu buat apa? Buat membela rakyat. Tapi jangan sampai rakyat mencela kita. Saya itu pernah, jadi tahun lalu itu yang waktu demo di Semanggi tuh, tahu ya, yang sampai ditutup, sampai ada yang lempar-lemparan batu. Sumpah, saya tuh mikir kayak begini. Saya dalam hati ya, lu tuh demo, katanya bela rakyat, tapi gue nggak bisa pulang kerja. Saya harus jalan kaki dari Halte Selipi Petamburan sampai lewat mana tuh ya, lewat Ben Hill sampai ke Jalan Sudirman. Tahu nggak sih jalan kaki itu sejauh itu apa?
dan saya itu harus jalan lewatin lemparan batu. Saya nggak bisa dong ngomong, oh ini kan gini, Anda harus muter gini kan, itu membela rakyat. Masalahnya adalah nggak ada transportasi umum. Saya itu terus itu gini, saya tuh mengandalkan transportasi Jakarta cuma 3,5. Terus maksudnya saya harus naik ojol gitu, yang harganya berpuluh-puluh ribu. Jadi gini, jangan sampai demonstrasi kita itu merugikan rakyat. Tahu nggak, ketika halte busway itu dibakar, berapa banyak buruh yang disusahkan. Orang kaya mah oke, jalan besok, ya berapa halte busway dibakar, kan ada mobil. Masalahnya masih banyak buruh yang mengandalkan transportasi umum yang murah itu untuk mereka tetap bekerja mencari nafkah. Gara-gara itu dibakar, kebayangkan? Sore waktu itu, buruh gimana mau pulang? Mereka harus naik ojol ujung-ujungnya kan? Duitnya habis. Besoknya, apa ya? Jadi susah kan naik busway kan? Duitnya habis, naik ojol lah, kayak gitu. Lebih mahal. Nggak ada ojol, taksi lah. Akhirnya apa? Ada proyek baru. Berapa M tuh kerugian tuh Transjakarta. Kira-kira kepikiran nggak dengan ada proyek baru, ada potensi korupsi lagi di situ? Mumpung proyek, lumayan ini. Makanya saya gini sih, saya sangat tidak suka dengan demo anarkis. Maksudnya buat apa? Karena gini, demo anarkis itu menyusahkan rakyat, itu pasti menyusahkan rakyat. Pemerintah mah, si anggota DPR mah cuma kata-kata doang, tapi pasti menyusahkan rakyat. Menyusahkan rakyat, orang mau pulang kerja jadi susah. Orang kaya mungkin bisa naik helikopter, punya mobil pribadi. Kita yang buruh ya susah. Makanya saya benar-benar ya sebagai seorang pekerja pun juga, sebagai seorang karyawan juga, maksudnya pasca kampus pun, ya maksudnya gini, ya lu enak sih, maksudnya mungkin lu pulang ya ada truk marinir yang bawa, ya itu ada kan. Tapi kita yang kerja kan tidak bisa truk marinir, tidak bisa nebeng. So ya tolonglah please, jangan rusak. Jangan sampai gara-gara demo terus masyarakat lewat dan bilang gini, sialan ini demo ini, bikin ganggu gua pulang kerja. Itu membuat aksi kita, membuat gerakan kita menjadi gerakan tidak berkah. Karena gerakan kita dicela oleh rakyat. Jangan sampai gerakan kita dicela oleh rakyat karena rakyat itu merasa terganggu oleh gerakan kita. Kayak gitu sih dari saya. Oke, makasih Yos. Ini buat teman-teman kita mahasiswa Kristen ya. Jadi jangan sampai dicela aksi kita, sehingga apa yang tadi Evan juga bilang, kalau ada penyelundup atau aksi-aksi yang tidak terpuji, ya teman-teman mahasiswa Kristen yang berdemo harusnya waspada akan hal itu, begitu, sehingga aksinya ya benar-benar ya dengan cara yang terpuji juga seperti itu ya. Walaupun ya lagi-lagi saya sendiri bukan orang aktivis yang suka berdemo, saya juga makanya saya bertanya gitu, mungkin Yos tadi lebih berpengalaman dalam hal itu, apakah harus ya ada bakar-bakaran kalau menggugat atau mengkritisi pemerintah gitu kalau kayak gitu. Tetapi ya kita rasanya tidak ya, bisa ada hal-hal yang baik yang ya. Terakhir teman-teman, mungkin saya ingin mengomentari pertanyaannya Kiki Marini ya, Boru Situmorang. Halo Kiki, teman pelayanan kita juga nih yang ya kalau saya ingat dia harusnya mungkin bisa diundang juga nih, kritis soalnya gitu kan, sangat kritis ya. Jadi ya Van ya. Nah ya Kiki bilang apakah ya kita harus melihat positifnya juga begitu ya, karena tadi kita juga ingin melihat sisi positifnya ya. Saya sih pikir Ki ya kita mesti lihat lah ya, jangan sampai hal yang positif itu kita saya setuju begitulah, maksudnya ada hal-hal yang masih bisa kita terima begitu dari UU ini yang mungkin seperti Yos bilang tadi begitu, yang bisa dikembangkan, yang bisa
dielaborasi lebih bagus lagi begitu. Ya, kira-kira begitulah ya Ki ya. Nanti kita bisa mungkin ngobrol lebih jauh lagi. Ya teman-teman, sekali lagi terima kasih dimanapun yang berkomentar, yang menonton, merespon, terima kasih. Ya, kita sama-sama belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik, tapi juga kita belajar untuk menjadi warga negara yang baik. Ya, Indonesia sesuai dengan preambul pembukaan undang-undang kita, ya ini atas berkat rahmat Tuhan kita merdeka, kita ada, ya. Tuhanlah yang menetapkan bangsa-bangsa, juga Tuhan yang memelihara kita sampai sekarang begitu. Ya, kita juga anak Tuhan yang juga adalah anak bangsa, sehingga jangan sampai kita abai, ya, memikirkan ladang kita, ladang pelayanan, ladang kehidupan kita, bangsa ini. Sebisa mungkin kita berkontribusi, ya, karena untuk itu kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita berharap yang terbaik terjadi di bangsa ini. Sekali lagi, segala salah kata, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kami mohon maaf. Sampai jumpa di bincang iman berikutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Dadah. Selamat malam. Terima kasih.